Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan kembali mengulas alur cerita film, di mana kali ini saya akan membahas film dengan judul Coherence yang dirilis pada tahun 2014. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mau wanti-wanti banget sama kalian kalau ceritanya akan sedikit rumit dari biasanya. Mungkin lebih rumit dari The Invisible Guest yang pernah saya bahas sebelumnya. Dan semoga saja penjelasan saya juga bisa mudah dimengerti oleh kalian. Yang jelas, di setiap penjelasan adalah sebuah petunjuk di mana film ini akan berakhir. Jadi langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Film dibuka dengan seorang wanita sedang menelpon kekasihnya. Mereka memang akan bertemu di sebuah pesta di rumah temannya. Tapi kemudian HP-nya tiba-tiba mati dan layarnya retak. Wanita itu bernama M. M sampai di rumah temannya yang mengadakan pesta itu. Di sana M memberitahu kalau HP-nya tiba-tiba saja tadi retak. M bilang kalau itu adalah salah satu ciri komet akan segera melintasi bumi. Ia tahu informasi itu di internet, tapi teman-temannya tak memperdulikan akan hal itu. Pesta tetap berjalan, Kevin, kekasih M pun sudah di sana. Makan malam pun dimulai. Mereka asik saling ngobrol satu sama lain, tak ada satupun di antara mereka yang diam. Semuanya berbaur, semuanya bahagia. Mereka membagi ceritanya masing-masing dan direspon dengan begitu sukacita. Tak ada satupun yang memainkan ponselnya ketika ada yang bercerita. Inilah salah satu contoh obrolan berkualitas. Sebelum kita berlanjut masuk ke dalam ceritanya, saya kenalkan dulu satu persatu karakter yang ada di sini. Yang ini M. M adalah pacar dari Kevin, dan ini Kevin. Yang ini Laurie, yang ini Amir, dan ini Beth dan suaminya yang bernama Hug. Ini Mike dan istrinya yaitu Lee. Mereka semua memang mengadakan pesta malam ini untuk sebuah silaturahmi, sekaligus menyambut komet yang akan melintasi bumi malam ini. Obrolan pun kembali berlanjut. Suatu ketika, ponsel Hug tiba-tiba saja retak. Itu adalah yang terjadi sebelumnya kepada M. Hug mulai khawatir. Ia ingat betul adiknya menitip pesan. Jika sesuatu terjadi, ia harus segera menghubungi adiknya segera. Tapi sekarang tiba-tiba sinyal mulai hilang. Internet pun tak ada sinyal. Semua komunikasi tiba-tiba terputus. Tak lama kemudian listrik pun padam. Mereka mulai menyalakan lilin-lilin yang ada di sana. Lengkap dengan light stick yang berwarna biru. Masing-masing dari mereka memegang light stick yang berwarna biru itu. Kemudian Mike melihat keluar rumah. Dia memberitahu kalau semua rumah di sana juga listriknya mati. Tapi ada satu rumah di ujung jalan yang lampunya nyala. Mereka semua akhirnya keluar untuk melihat rumah itu. Benar saja di luar memang gelap gulita, kecuali rumah di ujung jalan itu. Kemudian mereka melihat komet yang tepat melintasi di atas mereka. Akhirnya mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Mereka berpendapat kalau rumah yang nyala itu menggunakan generator. Sekarang Hug berniat untuk menghampiri rumah itu. Dia memang harus menghubungi adiknya. Mungkin saja di sana ada telepon yang bisa digunakan. Akhirnya Hug pergi ditemani oleh Amir. Selagi menunggu Hug dan Amir, di sana M bercerita kalau 100 tahun yang lalu ada sebuah komet melintasi bumi yang saat itu kometnya meledak tepat di atas Siberia. Efek ledakan dari komet itu membakar hutan yang ada di Siberia. Dan M menenangkan kalau komet yang melintas pada malam ini tak akan terjadi apa-apa, karena kemungkinan besarnya komet ini tak akan meledak di atas bumi. Tiba-tiba ada ketukan terdengar dari luar yang membuat mereka semua kaget bukan main. Kevin melihat ke jendela, tapi tak ada siapapun di sana. Mike pergi ke belakang untuk mengecek generator, dan akhirnya listrik kembali nyala. Kevin melihat keluar, di sana sekarang benar-benar gelap gulita. Mereka semua khawatir karena Hug dan Amir belum juga kembali. Padahal ini sudah melebihi batas yang dijanjikan, yaitu 10 menit. Kemudian akhirnya Hug dan Amir datang. Mereka membawa sebuah kotak yang mereka ambil dari rumah itu. Mike membuka kotak itu dan ternyata isinya adalah sebuah papan tenis meja dan sebuah amplop berisikan foto mereka semua lengkap dengan nomor di belakangnya.
Mereka jelas keheranan bukan main dan menanyakan ke Hug apa yang dia lihat di rumah itu. Akhirnya, dengan pelan-pelan Hug menjelaskan ia melihat sebuah set dinner untuk 8 orang. Hug melihat orang-orang yang sama dengan kalian. Yang tak ada di rumah itu hanya dirinya dan Amir. Mereka jelas makin panik sekarang. Kemudian Hug punya ide. Dia akan membuat sebuah pesan dalam surat yang akan dia tempelkan di rumah yang tadi dia ke sana. Tapi ketika Hug masih menulis pesan itu di kertas, ada seseorang di luar. Kevin langsung melihat keluar dan dia melihat sebuah pesan di pintu. Ternyata pesan itu sama persis dengan apa yang sedang Hug tulis saat ini. Semua orang yang ada di sana tahu ini semua adalah masalah serius. Sekarang M coba melihat foto-foto yang ada di kotak tadi. Dia menerka-nerka maksud dari foto dan nomor yang ada di belakangnya. Kemudian Amir melihat fotonya sendiri. Ia tahu betul kalau fotonya diambil pada malam hari ini karena baju yang ia kenakan sekarang memang baru ia beli tadi sore. Kevin mencoba mencocokkan foto Amir letaknya di mana. Foto itu memang diambil di dalam rumah ini, dan yang lebih bikin mereka keheranan adalah Amir menghadap ke kamera ketika difoto. Jadi ia harusnya tahu betul kalau ada seseorang yang mengambil foto dia. Tapi tak ada seorang pun di rumah itu yang mengambil foto Amir. Dan Amir pun tak merasa kalau dirinya sudah difoto. Lalu karena sudah muak dengan itu semua, Mike memutuskan untuk pergi. Dia ditemani oleh M, Laurie, dan Kevin. Jadi di rumah hanya tinggal Hug, Amir, Beth, dan Lee. Mereka keluar menggunakan light stick berwarna biru. Pelan-pelan mereka jalan menuju rumah yang dimaksud. Sampai sana, ternyata mereka malah melihat rumah mereka sendiri. Jelas ini sudah sangat aneh. Semua tata letaknya sama, bangunannya pun sama. Mereka mengintip dari jendela, lalu mereka berempat langsung pergi dari sana. Kemudian di jalan, mereka melihat diri mereka sendiri. Yang membedakan hanya light sticknya. Yang satu berwarna merah, dan yang satu berwarna biru. Mereka langsung lari ketakutan dari sana dan kembali ke rumah. Di rumah mereka mulai coba mencerna apa yang sudah terjadi. Beth ingat, adik dari Hug adalah seorang ilmuwan yang memang ahli dalam hal komet seperti ini. Akhirnya mereka mulai membuka sebuah buku yang milik adik Hug yang berkaitan dengan komet. Di sana, Hug membacakan sebuah teori yang ada di buku itu. Beginilah teorinya. Ketika komet itu melintasi bumi, maka semua yang ada di bumi akan memiliki dua realitas yang berbeda. Hal itu akan terus terjadi sampai komet itu menjauh dari bumi. Sederhananya, jadi semua yang ada di bumi seperti memiliki kembaran yang lain, dan kembaran itu akan hilang dari bumi ketika komet itu menjauh. Dan selama komet itu melintasi bumi, mereka harus menyelamatkan diri mereka masing-masing agar nanti ketika komet itu menjauh mereka tak hilang. Karena hanya ada satu realitas yang akan selamat. Begitulah teorinya. Semoga saja kalian ngerti. Sekarang mereka semakin bingung harus gimana. Di dapur mereka malah menyangka Beth memasukkan suatu obat bius ke dalam makanan hingga membuat mereka semua berhalusinasi. Diam-diam di ruang tengah Amir dan Hug membawa foto-foto beserta buku teori milik adiknya keluar. Dan sekarang mereka semua baru sadar ada sesuatu yang tak beres. Jadi Hug dan Amir yang datang ke rumah mereka tadi bukanlah Hug dan Amir sungguhan, melainkan realitasnya yang terpisah. Dan mereka datang ke sini memang untuk mengambil buku itu. Karena buku itulah satu-satunya teori yang bisa menjelaskan sekaligus menyelamatkan mereka. Mike coba menenangkan istrinya Lee. Karena mereka semua memang begitu panik. Ia berkata ini semua pasti segera berlalu. Tiba-tiba lampu kembali mati. Dan mereka kembali menyalakan lilin-lilin yang ada di sana. Mereka semua mencoba mencari cara bagaimana ini semua bisa terjadi. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang datang. Itu adalah Hug dan Amir. Entah itu Hug dan Amir yang asli atau bukan. Menanyakan tentang catatan yang dibuat oleh Hug. Hug yang sekarang berada di rumah mereka sama sekali tak merasa menulis catatan itu. Jelas sekarang semua orang sudah mulai paham kalau realitas mereka tidak terpisah hanya dua, tapi banyak. Pertanyaannya, ada berapa Hug dan Amir di luar sana?
Akhirnya mereka semua sepakat untuk melakukan sesuatu, yaitu memberi tanda di rumah ini, di mana tanda itu hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di rumah ini. Jadi siapapun yang keluar dan kemudian kembali harus tahu tanda yang M buat. Hal itu bisa membuat mereka tahu siapa yang asli dan siapa yang bukan. Mereka sepakat untuk menaruh foto mereka masing-masing di dalam sebuah kotak yang dibawa oleh Lee. Akhirnya, M memotong foto-foto menjadi satu bagian dan menandai itu semua dengan angka. Angka itu bukan sembarang dipilih begitu saja, tapi dikocok melalui dadu. Tapi di sini hanya Amir yang tak punya foto. Jadi, Kevin memotret Amir. Untuk lebih meyakinkan, Amir memberi usul untuk memasukkan papan tenis meja ke dalam kotak itu. Setelah selesai, M kemudian membuka buku untuk mencatat angka-angka tadi. Kemudian ia teringat sesuatu. Di buku catatannya sudah ada angka di mana sebelumnya ia catat. Jadi, semua yang mereka lakukan sekarang sudah dilakukan oleh realitas yang lain yang berada di rumah ini. Sekarang, M menanyakan kembali angka-angka yang sudah dipilih oleh masing-masing dari mereka. M mencocokkan dengan angka yang sebelumnya. Sampai di suatu kesimpulan, ternyata M, Kevin, Mike, Hug, dan Amir bukanlah penghuni yang asli dari rumah yang dimana sekarang mereka berada. Ditambah, Hug yang berada di sini layar ponselnya tidak retak. Jadi sudah jelas, Hug yang ada di sini bukanlah suami dari Beth. Yang asli penghuni rumah ini hanya Lee dan Beth. Karena sedari awal memang mereka berdualah yang tak pernah meninggalkan rumah. Sekarang mulai sadar. Siapapun yang keluar rumah tak akan pernah kembali ke rumah yang sama. Jadi mereka seperti terjebak di rumah yang salah. Semuanya menjadi benar-benar kacau. M bingung harus bagaimana. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Pelan-pelan M menyusuri jalan. Dia melihat tanda yang ditaruh di setiap rumah. Ia melihat dirinya sendiri di rumah yang lain. Di setiap rumah keadaan sudah kacau. Ia tahu semua kekacauan ini akan berakhir besok pagi ketika komet itu sudah menjauh dari bumi dan hanya ada satu realitas yang akan selamat. Kemudian M melihat sebuah rumah yang lain. Di sana keadaannya masih harmonis seperti awal kejadian. Ia merencanakan sesuatu. Ia memecahkan kaca mobil mereka yang jelas membuat mereka semua keluar dari rumah itu. Kemudian M menghampiri M yang lain dan langsung membiusnya. Ia langsung taruh M yang lain itu ke bagasi mobil dan langsung menggunakan kardigannya. Ia pun masuk ke dalam. Sekarang M masuk kembali ke realitas yang entah itu asli atau bukan. Mungkin M sudah tak peduli. Yang penting ketika komet itu menjauh dari bumi, dia bisa selamat. Tapi tak lama kemudian ia melihat M yang ia bius tadi masuk melalui pintu dapur dan menuju kamar mandi. M langsung menghampiri. Ia pukul M yang lain itu menggunakan besi yang ada di sana. M menaruh M yang lain di kamar mandi itu. Kemudian ia pun kembali jalan ke ruang tengah. Pelan-pelan ia langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Besok paginya ia terbangun. M lihat di sana ada Lee yang sedang mencuci piring. Kemudian ia pun ingin melihat kamar mandi. Mungkin ia takut teori komet itu tak sepenuhnya benar. Untung saja di kamar mandi itu tak ada siapa-siapa. Pelan-pelan ia keluar dari rumah itu. Ia lihat kaca mobil yang ia pecahkan tadi malam. Tak lama ada kekasihnya Kevin di sana. Kemudian ada seseorang yang menelpon ponsel Kevin. Kevin heran. Yang menelpon adalah nomor M. Padahal M sedang bersamanya. Kevin angkat telepon itu. Dan ternyata orang yang menelpon itu adalah M. Lalu film pun berakhir. Gimana? Pusing nggak? Pasti kalian bertanya-tanya akhirnya tuh sebenarnya apa yang terjadi. Kalau semisal memang yang menelpon Kevin di akhir itu adalah M yang lain, berarti teori yang ada di buku itu tak sepenuhnya benar. Dan itu sebenarnya menandakan semua kejadian aneh waktu malam itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan komet. Tapi bisa jadi juga benar, soalnya di akhir memang nggak terlalu dijelasin sebenarnya siapa yang menelpon. Cuma yang menelpon itu dari nomor M. Mungkin saya rasa ini sengaja dilakuin, biar bisa jadi diskusi penonton nantinya. Sama seperti halnya film Inception-nya Nolan.
Dimana di akhir kita nggak tahu itu mimpi atau kenyataan. Ya gitu deh, pokoknya bikin pusing. Sekian pembahasan kali ini bersama Kamar Film. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.